Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. 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 Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik? Kakak harap Semuanya sehat-sehat. kena Ketemu sa- ketemu Walaupun hanya dari video Adik-adik dong. Rindu makan minggu kok. kakak-kakak guru rindu nih. Ingat jaga kesehatan, ingat belajar, ingat sekolah minggu di rumah. Selamat mengikuti. Sekolah minggu. Selamat memuji Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kayaknya suara kita terlalu kecil ya. Derasa itu cantik. Ada suara yang kecil ketemu suara yang kecil ya. Kayaknya sama-sama deh. Coba kita ulang Sar. Oke. Kita tes semangat ya kayaknya. Oke kali. Kayaknya kita usul. 1, 2, 3. Shalom. Kedengaran kok kayaknya. Sudah. Semangat semua. Oke. Adik-adik semua apa kabar? Semua baik-baik. Pasti dong baik-baik kan? Tolong di rumah sana. Betul lah, pintar sekali. Semua di rumah, semua dalam rumah kalau mau keluar harus pakai masker. Oke, Kak Indah, kayaknya Ketum harus tes semangat, Mai. Ketum takut Yesus ke kaki? Kaki suka. Ayo. Adik-adik dong, ayo semua bangkit berdiri. Semua sama-sama berdiri. Ayo Kak Indah hitung semua. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yes. Awi kau di sana semangat sedikit Juni. Kalau begitu berarti kita ulang Mas. Kita ulang Sar. Tepuk Yesus. 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 Yes.
Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Adik-adik semua, ketong akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, Kak Anggi akan pimpin ketong dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengumpulkan kami. Hari ini kami sangat bahagia karena kami dapat bersama-sama Tuhan untuk bersekolah minggu bersama. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami telah dipenuhi oleh kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan, berkati sekolah minggu kami. Amin. Kak Indah, kita akan baca firman Tuhan. Kita harus menyanyi dulu Kak Anggi. Iya tapi Kak Anggi mau ini lagu semangat. Oh Kak Indah tahu. Lagu apa Kak Indah? Buka Alkitab. Oh, itu lagu tahu semangat. Kak Anggi suka. Ayo adik-adik semua berdiri, kita menyanyi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek. Nah, adik-adik kita akan sama-sama nyanyikan pujian. Buka Alkitab, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita buat Tuhan Yesus. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, Adik-adik sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yeay, Kak Anggi semangat, Kak Anggi rindu mau dengar firman Tuhan. Kak Indah juga. Siapa yang mau bawa firman nanti nih Kak Indah? Yang bawa firman adalah Kakak Hana. Yeay, adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Hana. Adik-adik sekalian, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentu adik-adik sudah siap bukan? Nah, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Jika adik-adik sudah menemukan bacaannya, kita akan siap hati, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami sudah siap dengan bacaan firman Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Kami mohon kuasa Roh Kudus menyertai kami dan membimbing kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami semua anak-anak sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, bacaan kita hari ini terdapat dalam Injil Yohanes. Nah, judulnya adalah
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Dan tema yang akan menuntun pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah kehadiran yang memulihkan. Tema hari ini adalah kehadiran yang memulihkan. Adik-adik sekalian, kakak percaya bahwa bacaan ini tentu adik-adik sudah pernah baca dan sudah pernah mendengarkan ceritanya. Nah, tetapi kenapa kita bahas sekali lagi? Tentu ada maksud Tuhan Yesus untuk kita bahas pada hari ini. Nah, awal cerita ketika Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, dan anak-anak Zebedeus dan 2 murid yang lain, ketika itu mereka sedang berkumpul di tepi pantai. Nah, ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Simon Petrus berkata kepada murid-murid yang lain bahwa dia akan pergi menangkap ikan. Kemudian murid-murid yang lain, mereka juga ingin mengikut Simon Petrus untuk pergi mencari ikan. Adik-adik sekalian, ternyata sepanjang malam mereka mencari ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kita bayangkan kalau sesuatu yang kita ingin kita capai tapi tidak kita dapat, tentu kita rasa sedih, kita rasa kecewa, pasti kita akan merasa tidak bahagia dan sukacita. Ternyata hal ini juga dirasakan oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Nah, ketika fajar mulai menyingsing dan matahari mulai siang, mereka berlayar ke tepi pantai. Namun dalam pelayaran mereka melihat ada Tuhan Yesus di tepi pantai. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus bangkit dan dari antara orang mati, Yesus hidup di dunia, tetapi belum menampakkan diri kepada murid-murid yang ini. Oleh karena itu, pada kali yang ketiga ini, Tuhan Yesus ingin menampakkan diri kepada Simon Petrus dan teman-temannya. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Mereka pun menjawab, "Tidak ada." Kemudian Tuhan Yesus memberi perintah, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan mendapatkannya." Pada waktu itu adik-adik, Simon Petrus dan teman-temannya tidak mengenal bahwa itu Tuhan Yesus. Tetapi yang luar biasa, salah satu murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, dia berkata kepada Simon Petrus, "Itu adalah Tuhan." Ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus kemudian mengenakan pakaian lalu terjun ke dalam danau untuk menemui Yesus. Ketika teman-teman yang lain sedang menyebarkan jala, adik-adik terkasih, ternyata jala mereka penuh dengan ikan dan sangat banyak. Itu semua karena mereka melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat itu mereka tidak sanggup untuk menarik jala itu. Oleh karena itu, teman-teman atau murid-murid yang lain berusaha mendekati perahu Simon Petrus untuk menolong mereka menarik jala itu ke dalam perahu. Ketika mereka sudah sampai di pantai, ternyata mereka melihat ada Tuhan Yesus duduk di pantai, ada api arang, dan di atasnya sudah ada ikan dan roti. Ternyata Tuhan Yesus sangat peduli dengan keadaan murid-murid saat itu. Tuhan Yesus memanggil mereka, "Marilah dan sarapanlah." Ketika itu Tuhan Yesus berbagi ikan dan roti kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain, lalu mereka makan bersama-sama. Demikianlah garis besar cerita dari firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik terkasih, sesuai dengan tema kita tadi bahwa kehadiran yang memulihkan.
siapakah yang bisa atau yang sanggup memulihkan keadaan kita? Tentu jawabannya adik-adik pasti tahu. Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Iya, hanya Tuhan Yesus yang adalah pribadi sempurna. Dia satu-satunya yang sanggup memulihkan keadaan kita. Pertanyaannya lagi, kira-kira kenapa hanya Tuhan Yesus? Kok kita manusia juga ketika diciptakan Tuhan memberikan kita tubuh yang sempurna? Kenapa kita tidak bisa memulihkan keadaan kita sendiri? Alasannya karena kita manusia ini terbatas dalam segala hal dan kita memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kita tidak bisa memulihkan keadaan kita sendiri, bahkan memulihkan keadaan orang lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan sosok yang sempurna, yakni Tuhan Yesus. Adik-adik terkasih, dalam bacaan kita hari ini, Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 ini, ternyata terjadi sebuah pemulihan yang mana Tuhan Yesus hadir dan memulihkan keadaan murid-murid saat itu. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Ya. Pada ayat yang ketiga itu mereka mengalami suatu pemulihan yang mana pada awalnya mereka berusaha untuk pergi menangkap ikan, tetapi sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tentu mereka susah, pulang tidak bawa apa-apa, kecewa, sedih, sudah capek, sudah dibawa apa-apa lagi. Ada terjadi perasaan yang sedih dan lain-lain. Nah, pemulihan di sini adik-adik bukan pulih dari sakit atau pulih dari masalah yang lain, tetapi dalam bacaan ini lebih dititik beratkan kepada pemulihan suasana atau perasaan hati, yang mana perasaan mereka itu sedih, kecewa, capek dan seterusnya. Kemudian ketika Tuhan Yesus hadir, ternyata Tuhan Yesus merubah keadaan itu menjadi keadaan yang sukacita. Adik-adik, tadi ketika baca firman, kita menemukan bahwa sebelum mereka melakukan perintah Tuhan Yesus, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika mereka melakukan perintah Tuhan, mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu, ternyata jala mereka penuh dengan ikan. Itu tandanya ada campur tangan Tuhan Yesus dalam usaha mereka. Nah, adik-adik terkasih, dalam bacaan kita juga ada dua hal penting yang Tuhan Yesus mau sampaikan buat kita hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bayangkan tadi, mungkin kita tidak melihat di situ mereka berdoa, tetapi pada saat itu Tuhan Yesus memanggil mereka dan memerintahkan mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, dan ketika mereka melaksanakan perintah Tuhan, mereka mendapatkan. Artinya bahwa untuk memulai segala sesuatu kita harus mengandalkan Tuhan atau meminta campur tangan Tuhan dalam perjuangan atau usaha kita. Hal yang kedua adalah untuk mendapatkan hasil yang banyak atau untuk mendapatkan hasil yang baik, tentu butuh perjuangan. Adik-adik, memang kalau kita lihat bacaan tadi ada perjuangan. Kalau adik-adik kaitkan dengan masa kini, bapak atau opa atau om pergi ke laut berlayar sepanjang malam, tentu mereka akan menghadapi badai, kedinginan, lapar, capek, tetapi mereka tidak mempedulikan itu. Mereka satu tujuannya adalah pulang dan membawa hasil. Nah, ternyata itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bahwa untuk mendapatkan sesuatu butuh perjuangan, butuh kerja keras. Jadi anak-anak Tuhan jangan hanya mau minta yang instan. Tuhan Yesus, saya mau ini, saya mau itu, tetapi tidak ada usaha apa-apa. Nah, sama juga dengan murid-murid Tuhan Yesus, Simon Petrus dan teman-teman ini. Jadi
firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dan juga untuk memulai segala sesuatu harus ada perjuangan. Kita kerja keras dulu baru bisa dapat hasil. Tidak mungkin orang berpangku tangan tiba-tiba dapat hasil yang baik. Tidak mungkin. Jadi anak-anak Tuhan, hari ini Tuhan Yesus pesan kepada kita untuk tetap berusaha dan tetap berjuang. Tidak mungkin Tuhan Yesus meninggalkan kita sendiri untuk berjuang. Ketika kita capek, kita lelah, kita tak berdaya, saat itu Tuhan Yesus datang dan menolong kita semua. Adik-adik terkasih, pada firman Tuhan kita kali ini, kakak mengambil sebuah kesimpulan, dan kesimpulan ini hendaknya adik-adik dengarkan baik-baik, renungkan di rumah dan lakukan di rumah. Kesimpulannya adalah ketika Tuhan memberikan perintah, maka kita tidak boleh menolak atau melawan. Tetapi ketika kita diberi perintah, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau anak Tuhan ketika diberi perintah oleh Tuhan, kalau kita melawan dan kita tidak melakukannya, tentu hidup kita akan sia-sia dan kita tidak akan mendapat hasil yang baik. Tetapi ketika kita yakin dan melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan campur tangan dan akan menolong kita. Yang berikut, apapun keadaan kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita tahu sekarang ini kita sedang bergumul dengan virus corona. Adik-adik tidak boleh takut. Memang dunia berkata bahwa pergumulan ini sangat berat, kita takut sana sini. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Baik dalam suka maupun duka, Tuhan Yesus itu adalah sobat yang setia. Kalau Tuhan Yesus berjanji, Dia tidak akan mengingkari dia berjanji. Kalau kita manusia, mungkin kita bisa ingkar janji, tapi Tuhan Yesus tidak. Buktinya sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus janji bilang, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Ternyata betul. Nah, oleh karena itu jangan sekali-kali kita melawan atau tidak percaya pada Tuhan. Adik-adik terkasih, oleh karena itu ketika hidup kita penuh dengan masalah, jangan lari kepada dunia. Bukalah hati kita agar Yesus masuk dan memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita semua. Selamat memuji Tuhan, selamat melayani Tuhan, baik dalam kondisi apapun, tetaplah senantiasa melayani Tuhan dan memuji Tuhan. Adik-adik terkasih, jangan lupa ada tugas dari kakak-kakak guru. Ingat kerjakan di rumah. Yakin bahwa keadaan kita mungkin tidak seperti dulu kita sekolah minggu di gereja dan di kelompok, tetapi percaya dimanapun kita berada, kita berusaha mencari Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita dan bersama-sama dengan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami ketemu habis dengar firman Tuhan. Iya, berarti ketong harus berdoa di sini Kak Indah. Tapi sebelum itu ketemu menyanyi satu lagu dulu. Lagu apa ya Kak Indah? Saya senang. Adik-adik semua tahu toh? Pasti dong tahu. Oke, kalau begitu kita menyanyi sama-sama. Saya Senang berdoa. Baik adik-adik, silakan berdiri dan kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita menyanyi lagu yang semangat dan luar biasa, dan kita nyanyikan lagu ini, Saya Senang Berdoa, dengan penuh sukacita.
sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kahana, tiba saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Duduk yang manis, lipat tangan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, hari ini kami boleh bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena selama beberapa minggu lamanya kami tidak bersekolah minggu, tapi pada kesempatan hari ini kami boleh dapat bersekolah minggu walaupun tidak bersama teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran-Mu yang sudah disampaikan oleh Kahana. Tuhan memberkati firman-Mu Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran terhadap Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di saat hari ini Tuhan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana Tuhan saat ini sedang dilanda oleh wabah corona Tuhan yang sangat mematikan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengangkat wabah ini. Engkau menjauhkan dari negara kami, menjauhkan dari provinsi kami, menjauhkan daripada kota kupang kami, dan menjauhkan pada kami jemaat terkeluar sepanjang. Agar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami dapat berkumpul bersama-sama, kami boleh bersuka cita memuji akan nama Tuhan di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga orang tua kami, berkati teman-teman kami di mana saja mereka berada. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, agar kami mampu melewati semua ini Tuhan. Dan kami mohon, biarlah berkat-Mu atas keluarga kami semua, berkat-Mu atas teman-teman kami, atas guru-guru kami yang senantiasa setia melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Jika pada saat ini Bapa, ada teman-teman kami yang memberikan persembahan, kami mohon Engkau memberkatinya, Engkau menerimanya. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan boleh menjadi berguna untuk pelayanan dalam jemaat kami. Terlebih sisa hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini, kami mohon persembahkan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa untuk kedua pelayan yang Tuhan tempatkan dalam jemaat kami. Kami mohon Engkau memberkati Bapak Fen bersama keluarga dalam tugas dan pelayanan, juga Mama Feby dalam tugas dan pelayanan dalam keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Anggi, walaupun Kak sonde sekolah minggu sama-sama, Kakak punya tugas. Semua sudah apa tuh belum nih Kak Indah? Coba kita cek. Semua sudah apa tuh? Yang ini nih. Yang sudah apa? Yang sudah apa semua angkat kertasnya. Oke, Kak Indah punya tuh tugas untuk kelas berapa? Oh. Kalau Kak Indah punya tugas dari belum sekolah sampai kelas 3 SD. Kalau Kak Anggi? Oh, Kak Anggi punya dari kelas 4 SD sampai kelas remaja. Kak Anggi punya tuh. Jangan ya Kak Indah. So, Kak Indah jelaskan Kak Indah punya dalam. Nah, untuk yang belum sekolah sampai kelas 3, tugasnya adalah apa Kak Anggi? Kira-kira Kak Anggi lihat apa? Ditangkap ikan kok Kak Indah? Salah, masa ini ditangkap ikan? Bukan kok. Tugas adik-adik adalah untuk mewarnai. Aduh, Kak Anggi suka mewarnai. Adik-adik siap, ada perlengkapan untuk mewarnai ya. Kalau Kak Anggi apa Kak Anggi? Oke, kalau Kak Anggi punya untuk kelas 4 sampai remaja. Ini teka-teki Kak Indah. Jadi semua yang sudah dengar firman Tuhan bisa isi di kolom-kolom sini. Ada yang mendatar, ada yang menurun. Kak Indah. Kak Anggi? Aduh, yang penting dengan firman Tuhan pasti bisa isi. Pasti gampang. Anak sekolah minggu orang pasti hebat. Dong pintar-pintar Kak Anggi. Iya. Nah, abis dong isi, dong harus apa? Suka Indah. Lu harus apa ya Kak Anggi? Kira-kira buang satu? Aduh, siapa nah? Nah harus apa tuh?